Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi indahnya berbagi. Sebelum itu, saya akan mengenalkan setiap anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Muhammad Fatur Rahman sebagai ketua, Rafa Idrian Maulana sebagai notulen, saya Novel Irwan sebagai moderator, dan yang pemegang kamera Erwin sebagai dokumenter, Cynthia Sutiara dan Zulfikar sebagai anggota. Untuk materi yang pertama, jelaskan pengertian sodaqoh ialah. Sedekah atau sedekah merupakan kegiatan menyisihkan dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam KBBI, sedekah diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat. Ya, terima kasih. Untuk materi kedua, jelaskan pengertian hibah. Ya, jadi hibah dianggap sebagai hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian hibah ini bisa berupa harta bergerak maupun harta tidak dan harus diberikan ketika pemberian hibah masih hidup. Terima kasih. Untuk materi ketiga, pengertian hadiah ialah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang dengan maksud sebagai pemuliaan atau penghargaan. Seperti contoh, karena prestasi yang diraihnya kita beri dia hadiah. Hadiah ini sebagai penghargaan atas prestasinya. Hadiah dapat juga dengan kata anugerah, sebagaimana firman Allah dalam surat Syod ayat 39 yang berbunyi haza atau una famnu au amsik bi ghairil hisab, yang artinya inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban. Ya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, jelaskan persamaan sodaqoh, hibah, dan hadiah. Persamaan sedekah, hibah dan hadiah ialah sama-sama berupa pemberian, sama-sama wujud dan kedermawanan seorang hamba Allah kepada hamba Allah yang lain yang lebih membutuhkan. Terima kasih. Untuk materi yang terakhir, jelaskan perbedaan sodaqoh, hibah, dan hadiah. Perbedaannya ialah untuk sodako, hibah dan hadiah merupakan pemberian karena hendak menolong orang dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadiah merupakan pemberian dengan tujuan memberi penghargaan. Sekian. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, di pertanyaan semua. Yang menerima siapa? Ya, kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahakira dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan rukun-rukun hibah. Sebutkan rukun-rukun hibah. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Elsa dari kelompok 2. Adapun rukun hibah yaitu pemberi hibah atau disebut dengan wahib. Yang kedua, pemberinya bukan orang yang hilang akal atau mabuk atau gila. Yang ketiga, penyerahan atau ijab kabul. Adapun hikmah dari hibah yaitu terhindar dari sifat kikir atau bakhil, akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah, dan akan dilampangkan rezeki dan dimudahkan urusannya. Oh, udah. Perkenalkan, nama saya Dava dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah ada dampak negatif dari sodako, hibah, dan hadiah? Kalau ada, tolong jelaskan. Perkenalkan, nama saya Dava dari kelompok 3. Saya akan bertanya, apakah ada dampak negatif dari sodako, hibah, dan hadiah? Kalau ada, tolong jelaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Dafa dari kelompok 2. Kelompok 3. Dampak negatif dari sedekah, hibah dan hadiah itu tidak ada. Adapun manfaat-manfaatnya, yang pertama itu meringankan beban orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Yang ketiga, mempererat silaturahmi, dan yang keempat, dilapangkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Saya kurang puas dengan jawaban itu karena kan ada yang sedekah, hibah dan hadiah itu cuma buat ajang pamer kan. Ada juga yang dikasih sedekah tuh Iya ada kayak kemarin di depan Ramayana. Itu Yang Banyak yang sedekah. itu cuma buat ajang pamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut Abu Bakar bin Arabi adalah ria memperlihatkan diri ketika melakukan suatu amal sementara hatinya menginginkan pujian dari manusia. Betul kan? Dan ada pula arti dari ria menurut Al-Shan'ani adalah mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan untuk memperoleh popularitas atau perhatian dari selain Allah, untuk memperoleh tujuan duniawi seperti harta dan hal serupa lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit pun. Terima kasih. Saya menilai tanggapan Anda mengapa Anda bisa mengatakan bahwa tidak ada dampak negatif dari sedekah, hibah dan hadiah. Berarti kalau ada manfaat tidak ada Sifat buruk itu mengacu ke negatif. Oke. Makasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mansur dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan dalil nakli baik dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menjelaskan tentang sedekah. 2, 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ali. Rasulullah SAW sabda, sedekah meredakan kemarahan Allah dan menangkal mengurangi kepedihan sakatul maut, dalam buku fikih sunnah karangan Said Sabiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, nama Muhammad Al-Tawillah. Saya ingin bertanya, apa saja manfaat sedekah? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Arsal dari kelompok 2. Jadi manfaat sedekah itu selain berpahala, sedekah juga dapat bermanfaat sebagai penolak bala dan menahan musibah dan kejahatan bagi seseorang yang sering mengamalkannya. Itu terdapat dalam hadis Rasulullah yang bersabda, bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada lagi. Kelompok 3. Katanya Tadi Bu. ada lagi bukan tadi. Dikasih kesempatan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mansur dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan contoh penghitungan zakat profesi. Zakat profesi. Contoh perhitungan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justiara Devi akan menjawab pertanyaan dari Ali. Penghitungan zakat profesi caranya adalah dengan menghitung pendapatan bruto per bulan dikali 2,5%. Contohnya itu, bila pendapatan kamu dalam sebulan mencapai 10 juta, maka tentu kamu harus menunaikan zakat profesi tersebut. Untuk jumlah yang harus dikeluarkan, maka 10 juta dikali 2,5%, yaitu 250. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekian.
Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.